Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Balepreja. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas bagaimana wajah pendidikan di Indonesia pada masa pandemi ini. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian semua tidak tertinggal info-info menarik lainnya dari channel ini. Pada Maret 2020, pemerintah resmi memberlakukan lockdown di seluruh Indonesia. Hal ini membuat berbagai kegiatan aktivitas masyarakat dibatasi atau terkendala. Ada yang seperti bekerja di rumah, bahkan yang menjadi perhatian ini adalah sekolah online atau daring, yang itu belajar dari rumah. Menurut saya, wajah pendidikan Indonesia setelah daring ini ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Yang pertama, masyarakat kita terkenal dengan masih banyaknya angka kemiskinan. Nah, salah satu orang tua dari mereka atau salah satu murid atau mahasiswa pasti ada yang terkendala dengan gadget. Banyak mahasiswa atau terkhususnya anak-anak di bawah umur seperti anak-anak SD itu kan pastinya kebanyakan belum mempunyai gadget. Nah, itu menurut saya jadi satu kendala karena apabila ekonomi mereka, keluarga mereka itu sudah sulit, ditambah lagi harus membeli sebuah gadget, itu kan menjadi sebuah kendala tersendiri untuk masyarakat itu. Dan terlepas dari itu, untuk membeli paket data juga mereka terbatas kan gitu. Lalu yang kedua, menurut saya, apabila mahasiswa aja kadang penyampaian dari dosen atau materi dari dosen karena sering terjadi kesalahpahaman, istilahnya paham maksud. Gini, apabila kita tatap muka saja, kita bertemu langsung dengan dosen atau dengan guru, itu terkadang kita masih bingung dengan materi yang dijelaskan, apalagi ini hanya sekedar dengan video atau bahkan hanya materi biasa yang kita disuruh menggali. Oke, kalau kita berkaca dengan mahasiswa atau anak SMA, mungkin pemikiran mereka sudah berkembang dan mereka bisa mencari jawaban-jawaban itu sendiri. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang di bawah umur ini, istilahnya anak SD? Mereka pasti bingung, karena mereka itu masih di dasar, masih minim pengetahuan. Nah, apabila ini berlanjut sampai jangka panjang, mungkin mereka akan pengetahuan akan pelajaran ini sangat-sangat buruk gitu, karena kan mereka tidak bisa bertanya langsung, mereka tidak bisa diawasi langsung oleh guru mereka untuk mengerjakan soal atau memahami materi. Nah, selanjutnya yang menjadi faktor kerugian menurut saya sebagai mahasiswa, kita ini maba, kita ini stambuk 2020. Nah, di masa kita pertama kuliah itu udah berlaku sistem lockdown. Nah, kita sampai semester sekarang ini belum pernah saling ketemu satu sama lain, belum pernah berjumpa dengan dosen, bahkan belum pernah ke kampus. Nah, sementara kan masa-masa awal kuliah itu masa-masa yang manisnya untuk menjalin kedekatan dan kekeluargaan dalam dosen atau salah satu mahasiswa. Nah, memang kami sekarang ini sudah saling kenal, akrab, tetapi kan lebih afdol lagi apabila kita langsung datang, langsung saling berjumpa, langsung belajar bareng dan bertatap muka langsung dengan dosen-dosen. Nah, hal ini menurut saya jadi faktor kerugian sendiri. Kesimpulannya, apabila daring ini diberlakukan jangka lama, menurut saya pribadi akan kedepannya akan banyak anak-anak atau siswa-siswi yang minim pengetahuan, karena dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari mereka itu tidak diawasi dan kejujuran, terutama tingkat kejujuran kan kita nggak tahu nih, misalnya anak SD dikasih tugas mereka nggak paham. Nah, bisa saja ya, kalau memang dibantu oleh kakaknya atau siapa, kalau memang langsung dipegang oleh kakaknya kan anak ini jadi
terlalu sering bermain-main di masa kecil, bagaimana di masa kedepannya untuk kemajuan bangsa ini, kan gitu. Untuk wajah sendiri, saya pikir perlu dipertimbangkan. Menurut saya lebih baik kalau misalnya dicoba atau diadakan uji coba untuk kuliah atau sekolah tatap muka. Jadi kesannya lebih berjalan normal dan paham akan materi, akan pembelajaran itu ada. Jadi pendidikan Indonesia ini bisa terselamatkan untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.